Sintesis protein disebut juga biosintesis protein, adalah proses pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Penemuan awal. Pada tahun 1878, terminologi enzim digunakan untuk menyebut katalis biologi yang berperan dalam mempercepat proses biokimia dalam sel. Pada tahun 1900, enzim kemudian disebut sebagai protein atau bagian dari protein oleh Emil Fischer, seorang ahli biokimia dari Jerman. Pada awal 1900-an, Trish, Verworn, dan Wilson menunjukkan bahwa inti sel merupakan tempat berkumpulnya enzim dan menjadi pusat aktivitas protein. Pada tahun 1952, Mazia menunjukkan bahwa inti sel lebih berfungsi sebagai tempat pergantian daripada sebagai tempat penghasil aktivitas seluler. Komponen sintesis protein terdiri dari DNA, mRNA, tRNA, ribosom, asam amino, retikulum endoplasma kasar, dan polimerase. Proses sintesa protein dimulai dalam nukleus sel, di mana enzim membuka bagian spesifik untaian DNA yang membuat DNA di bagian itu bisa diakses dan bisa mengakses salinan RNA. Molekul RNA ini kemudian bergerak dari nukleus sel ke sitoplasma, di mana proses sintesis dimulai. Jadi, dalam sintesis protein, hubungan antara molekul DNA, RNA, dan asam amino dalam proses pembentukan protein dikenal dengan istilah dogma sentral biologi yang dijabarkan dengan rangkaian proses DNA membuat RNA dan RNA membuat protein. Pada dasarnya, sel menggunakan informasi genetika atau gen yang terdapat di dalam DNA untuk membuat protein. Dalam proses pembentukan protein atau sintesis protein ini terbagi menjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, sekarang transkripsi. Transkripsi ini adalah proses pembentukan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Pada proses transkripsi ini terjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat inisiasi, daerah promotor berfungsi sebagai tempat pengenalan RNA polimerase untuk mengikat. Ini adalah tempat di mana sebagian besar ekspresi gen dikendalikan, baik dengan memblokir atau mengizinkan akses ke situs ini oleh RNA polimerase. Pengikatan menyebabkan heliks ganda DNA terlepas dan terbuka. Kemudian, saat elongasi, RNA polimerase meluncur di sepanjang untaian DNA template. Saat basa komplementer berpasangan, RNA polimerase menautkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul yang sedang terbentuk. Setelah RNA polimerase mencapai bagian terminator, transkripsi mRNA selesai, dan RNA polimerase, untai DNA, dan mRNA dipisahkan satu sama lain untaian mRNA yang dibuat. Selama transkripsi memiliki daerah yang disebut dengan ekson, yang mengkode protein, dan bagian yang tidak mengkode protein disebut dengan intron. Agar mRNA dapat digunakan dalam translasi, bagian intron harus dihilangkan dan ditambah modifikasi
seperti 5-Cap3 polyatil. Proses ini disebut dengan intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA disebut dengan spliceosome. Kompleks ini menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan untaian mRNA yang matang, yang dapat meninggalkan inti melalui pori-pori nukleus dan memasuki sitoplasma untuk memulai translasi. Proses translasi adalah proses pengubahan mRNA menjadi polipeptida atau dalam skala kecilnya disebut asam amino. Proses translasi terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah elongasi, yang ketiga adalah terminasi. Proses translasi dimulai dengan untai mRNA yang berikatan dengan subunit kecil dari ribosom di hulu start codon. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA. Jenis asam amino ditentukan oleh urutan antikodon dari RNA transfer atau tRNA. Pasangan basa komplementer terjadi antara kodon mRNA dan antikodon tRNA. Setelah molekul inisiator mengikat ke start codon, subunit besar ribosom mengikat untuk membentuk kompleks translasi dan inisiasi selesai. Dalam subunit besar ribosom ada 3 wilayah yang berbeda, yaitu situs E, P, dan A. Selama elongasi, asam amino akan dibawa ke mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa kodon dan antikodon. Setiap antikodon dari tRNA berhubungan dengan asam amino tertentu. tRNA bermuatan berikatan dengan situs A dan terbentuk ikatan peptida antara asam amino terikat pada tRNA di situs B. Kompleks tersebut menggeser satu kodon ke kanan, di mana tRNA yang sekarang tidak bermuatan keluar dari situs E, dan situs A terbuka untuk menerima tRNA berikutnya. Elongasi akan berlanjut sampai menemui stop codon. Faktor pelepasan mengikat ke situs A pada stop codon dan polipeptida dilepaskan dari tRNA di situs B. Seluruh kompleks terpisah dan dapat disusun kembali untuk memakai proses lagi saat inisiasi. Tujuan translasi adalah untuk menghasilkan polipeptida dengan cepat dan akurat. Setelah terpisah, polipeptida mungkin perlu dimodifikasi sebelum siap berfungsi. Modifikasi dilakukan oleh organel berbeda untuk protein yang berbeda agar enzim pencernaan dikeluarkan ke lambung atau usus. Polipeptida ditranslasi di retikulum endoplasma, dimodifikasi di badan Golgi, kemudian disekresikan menggunakan vesikel melalui membran plasma ke dalam lumen sistem pencernaan